Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo warga kampus, apa kabar? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan bersyukur. Bertemu dengan saya Sumartono Mulyo Diharjo dalam program Kampus, komunitas milenial yang produktif, unggul, dan spektakuler. Di tayangan ini saya akan mempersembahkan episode rahasia cara paling ampuh tampil percaya diri. Warga kampus yang saya banggakan, ada dua potret ketika kita berbicara mengenai public speaking. Potret yang pertama, mereka yang terampil berbicara di depan umum. Bicaranya lugas, penampilannya mempesona, suaranya lantang, diksi atau pilihan katanya enak didengar, dan penguasaan panggungnya impresif atau mengagumkan. Potret yang kedua, mereka yang tidak berani alias takut berbicara di depan umum. Kalau ditanya kenapa tidak berani tampil, beribu alasan pun dilontarkan. Mulai dari yang tidak punya persiapan, takut ditertawai orang, grogi, hingga tidak punya bakat jadi orator. Inilah dua potret yang bisa terjadi pada siapa saja tanpa membeda-bedakan status sosial, keadaan ekonomi, atau fisik seseorang. Dua potret ini terjadi bila ditelusuri akan bermuara pada satu titik, yaitu percaya diri. Ya, seseorang berani dan terampil berbicara di hadapan publik karena memiliki rasa percaya diri yang spektakuler. Sedangkan potret lainnya, mereka yang tidak punya nyali unjuk diri di depan orang banyak karena tidak punya rasa percaya diri. Di episode ini saya akan bahas tuntas rahasia cara paling ampuh tampil percaya diri. Warga kampus yang saya banggakan, apa itu percaya diri? Sederhananya, percaya diri adalah penilaian kita pada diri sendiri. Ketika kita menilai bahwa kita mampu melakukan sesuatu, maka akan muncul rasa percaya diri. Dan kita pun punya motivasi untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tetapi, ketika kita menilai bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu, maka kita tidak percaya diri untuk melakukannya. Pada dasarnya, setiap manusia secara kodrati dibekali Allah dengan kelebihan dan kekurangan. Tetapi, mengapa hasil yang diperoleh berbeda? Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi mampu menonjolkan kelebihan yang dimiliki sehingga terkesan begitu gampang melakukan sesuatu, termasuk berbicara di hadapan banyak orang. Sementara seseorang yang kurang percaya diri justru yang menonjol adalah kekurangan-kekurangannya. Percaya diri akan melezitkan potensi yang kita miliki. Percaya diri menjadi senjata dalam melumpuhkan kelemahan yang ada pada diri kita. Kelemahan bukanlah aib, tetapi menonjolkan kelemahan yang ada pada diri kita menjadi aib yang akan menutupi peluang kita meraih kesuksesan. Selain itu, percaya diri ketika kita lakoni sewajarnya akan menjadi benteng diri dalam mengendalikan emosi yang ada. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana cara paling ampuh tampil percaya diri? Warga kampus yang saya banggakan, ada 3 cara paling ampuh tampil percaya diri.
Pertama, pengakuan diri. Pengakuan diri adalah sumber kekuatan yang akan menggiring kita pada satu titik yang bernama kesuksesan. Jadi, modal utama dalam menumbuhkan percaya diri adalah pengakuan diri. Pengakuan pada diri sendiri adalah stimulus atau supply energi positif yang akan menciptakan rasa percaya diri yang spektakuler. Ketika kita mengakui bahwa diri kita mampu berbicara di hadapan orang banyak, maka seluruh energi positif di sekitar kita akan menuju pada satu kekuatan yang akan mendorong kita tampil spektakuler dan menunjukkan pada semua orang yang hadir memang kita layak menjadi bintang atau pusat perhatian. Pengakuan diri adalah keyakinan pada kemampuan sendiri. Bagaimana mungkin kita meraih kesuksesan kalau kita sendiri tidak yakin mampu meraihnya? Sulit rasanya kita mampu menggapai apa yang dicita-citakan kalau kita sendiri tidak mengakui kita mampu menggapainya. Pengakuan diri menjadi perisai yang akan menghadang keraguan yang sewaktu-waktu menyerang kita. Keraguan yang merupakan sumber energi negatif menjadi penghalang hadirnya motivasi atau keinginan untuk tampil di hadapan publik. Karena itu, pengakuan diri menjadi langkah awal terbentuknya rasa percaya diri. Pengakuan diri bukanlah bentuk kesombongan, tetapi alarm yang akan membangkitkan rasa percaya diri dalam diri kita. Ketika rasa percaya diri mampu kita bangkitkan, maka akan ada kekuatan dan keberanian untuk menampilkan diri di hadapan publik. Cara paling ampuh yang kedua untuk tampil percaya diri adalah kesadaran diri. Kesadaran diri penting dalam membangun rasa percaya diri. Mengapa? Sebagai makhluk sosial, kita harus menyadari bahwa kita hidup bermasyarakat. Artinya, kita butuh orang lain karena tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita perlu membangun interaksi dengan siapa saja, di mana saja, dan kapanpun juga. Interaksi yang kita bangun akan mengalih hambatan ketika kita tidak percaya diri. Ketika kita menyadari bahwa orang lain butuh kita dan kita butuh orang lain, maka secara alamiah akan tumbuh rasa percaya diri. Selain itu, ketika kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita pun berusaha untuk mengendalikan diri. Pengendalian diri menjadi kunci sukses hidup bermasyarakat. Pengendalian diri merupakan bentuk kesadaran dan kematangan diri dalam menjaga keseimbangan saat kita berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada ledakan emosi yang berlebihan saat orang lain menyinggung perasaan kita. Pengendalian diri merupakan hal yang penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Seseorang yang mampu mengendalikan diri dengan baik dan benar mampu memancarkan karisma yang spektakuler. Cara paling ampuh ketiga untuk tampil percaya diri adalah memperbaiki diri. Mengapa memperbaiki diri termasuk cara yang ampuh tampil percaya diri? Penting untuk dipahami bahwa kadangkala percaya diri yang kita miliki bersifat fluktuatif atau tergantung mood diri kita. Ketika mood kita baik, maka percaya diri pun baik. Sebaliknya, ketika mood kita kurang baik, percaya diri menjadi melemah alias turun. Nah, karenanya perlu selalu kita memperbaiki diri atau melakukan evaluasi diri agar rasa percaya diri tetap terjaga dengan baik. Konsistensi dalam menjaga rasa percaya diri menjadi kunci kelanggengan kesuksesan yang kita raih. Dengan selalu memperbaiki diri, maka kita pun akan terbuka pada hal-hal positif yang mengarahkan kita pada tujuan yang ingin kita capai. Fakta menunjukkan orang-orang sukses memiliki rasa percaya diri yang diawali dengan keyakinan dan ketekunan pada apa yang ingin dicapainya. Salah satu contoh yang dapat dijadikan inspirator berkaitan dengan konsistensi menjaga rasa percaya diri adalah Tepi Gepinson. Tepi Gepinson
lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 21 April 1956, adalah seorang penulis sekaligus pemimpin redaksi majalah online Rocky yang berbasis di Amerika Serikat. Tepi merupakan tipikal gadis milenial yang pandai memanfaatkan internet sebagai media utama untuk berbagi inspirasi dalam bidang fashion ke seantero dunia. Saat usianya masih 12 tahun, ia telah membuat sebuah blog fashion yang menjadi salah satu blog fashion terfavorit di Amerika Serikat dalam www.thestylerookie.com. Pada usia 15 tahun, Tepi mengalihkan fokusnya ke budaya pop dan diskusi feminis. Dan di usia 15 tahun ini, Tepi menjadi pendiri dan pemimpin redaksi majalah online Rocky yang ditujukan terutama untuk gadis-gadis remaja. Wow, spektakuler. Di usia 15 tahun, Tepi mampu mengepalai karyawan dan mengatur rencana Rocky ke depannya. Tepi tidak puas menjadi editor dan penulis. Tepi merambah karir di dunia akting dengan menjadi artis dan telah membintangi beberapa film, di antaranya First Bus, Enough Said, The Funk Singer, dan film animasi Cadapar. Dalam bidang kemanusiaan, Tepi dikenal sebagai salah satu anggota forum diskusi dan mendukung gerakan feminisme, kelompok yang mendukung kesetaraan perempuan, dan menjadi sosok inspirasi bagi wanita seumurnya untuk berani mencoba berbagai hal dan meraih kesuksesan dengan cara yang positif. Pada tahun 2014, majalah Time menobatkan Tepi Gevinson sebagai the 25 most influential teen of 2014. Inspirator kedua, Anggun C. Sasmi. Bernama lengkap Anggun Cipta Sasmi. Anggun, demikian biasa dipanggil, adalah penyanyi, pencipta lagu, artis rekaman, produser rekaman, panelis, juri pencarian bakat, dan filantropis Prancis kelahiran Indonesia. Lahir di Jakarta 29 April 1974, Anggun mengawali karirnya dengan tampil di panggung Ancol pada usia 7 tahun. Lalu merekam album anak-anak 2 tahun kemudian. Di bawah bimbingan musisi Ian Antono, Anggun merekam album studio pertamanya di Indonesia berjudul Dunia Aku Punya pada tahun 1986. Namun, namanya baru melambung sebagai penyanyi rock setelah meliris single berjudul Mimpi pada tahun 1989. Anggun berhasil meraih sukses selama paruh awal dekade 1990-an melalui sederetan single hit seperti Tua-Tua Keladi, Laba-Laba, Takut, Napas Cinta, dan Kembalilah Kasih. Selama 2 tahun, 1990-1991, majalah populer menganugerahi Anggun sebagai artis Indonesia terpopuler. Pada tahun 1994, Anggun meninggalkan Indonesia untuk mewujudkan impiannya menjadi artis bertaraf internasional. Dengan bantuan Eric Benji, seorang produser berkebangsaan Prancis, Anggun berhasil merekam album internasional pertamanya berjudul Snow on the Sahara 1997. Album ini dirilis di 33 negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat yang menjadi acuan musik global. Selain itu, Anggun telah merekam kolaborasi dengan banyak artis mancanegara seperti Julio Iglesias, Vital Gabriel, Phrase Michelle, Il Divo, David Foster, dan Melanie C dari Spice Girl. Anggun merupakan penyanyi Indonesia pertama yang berhasil menembus industri musik internasional, dan album-albumnya telah meraih penghargaan Gold dan Platinum di beberapa negara Eropa.
Beberapa penghargaan yang telah diraih Anggun diantaranya anugerah prestisius Chevalier des Arts et Lettres dari pemerintah Prancis dan World Best Selling Indonesian Artist dari World Music Award sebagai artis Indonesia dengan penjualan album tertinggi di seluruh dunia. Anggun merupakan wanita pertama asal Indonesia yang diabadikan dalam patung lilin oleh Museum Madame Tussauds di Bangkok, Thailand. Anggun juga telah 2 kali didaulat menjadi Duta Global PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk program mikrokredit pada tahun 2005 dan Food and Agriculture Organization FAO pada tahun 2009. Dari 2 inspirator, Tepi Gepinson dan Anggun Cipta Sasmi, kita dapat belajar bahwa percaya diri menjadi kunci pembuka pintu kesuksesan. Percayalah bahwa ketika kita punya rasa percaya diri, maka selalu ada jalan untuk menggapai apa yang kita harapkan. Jangan pernah takut untuk meraih apa yang ingin kita wujudkan dalam hidup ini. Tumbuhkan dan pelihara terus rasa percaya diri dalam diri kita dengan sebaik-baiknya. Warga kampus yang saya banggakan, demikian tayangan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Tonton terus program Kampus bersama saya, Sumartono Mulyo Diharjo. Ayo, jadilah warga kampus yang mantap, mandiri, kreatif, dan peduli. Dari Taman Melati di Kota Padang yang indah dan monumental ini, izinkan saya mengingatkan warga kampus, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa membuat sejarah masa depan. Siapa saja bisa jadi orang sukses. Siapa saja punya peluang yang sama menjadi orang hebat. Tapi ingat, jangan tunggu melarat baru berbuat. Jangan tunggu sekarat jika ingin menjadi orang hebat. Kinilah saat yang tepat merintis jalan menjadi orang hebat. Salam kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.